Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa memasuki etapa kedua dari perjalanan kita di bulan Ramadan ini, yang oleh Nabi kita Muhammad SAW disebut dengan etapa yang di dalamnya Allah memberikan maghfirah atau ampunan. Etapa pertama yang sudah kita lalui 10 hari pertama, Allah mudah-mudahan telah memberikan kepada kita rahmah, kasih sayangnya, dan mudah-mudahan kita masih tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan perjalanan Ramadan kita ini pada etapa yang terakhir nanti, 10 hari yang terakhir, yang mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan itqum minan nar, terbebas dari siksa neraka. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk berdiri kembali di mimbar ini menggantikan penceramah yang berhalangan, yaitu Pak Dr. Mahfud Ali. Pak Mahfud ini jadwalnya sudah sekian hari yang lalu, sementara ketika waktu itu tidak bisa digantikan Pak Taslim, jadwalnya Pak Taslim digantikan Pak Widodo. Nah, ini mestinya jadwalnya tidak tahu, mungkin tukar-tukar begitulah. Intinya Pak Mahfud Ali tidak bisa, sehingga tadi sore saya dihubungi panitia untuk mengisi kekosongan ini. Dan saya akan tetap membawakan tema yang mestinya diberikan oleh Pak Mahfud Ali supaya apa yang sudah direncanakan panitia tidak berubah, yaitu tentang pentingnya keteladanan di masyarakat. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, ada satu pepatah dalam bahasa Arab yang menyatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih fasih, lebih mengena daripada bahasa perkataan. Dalam redaksi yang lain, lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Bahasa lisan itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan bahasa lisan atau bahasa perkataan. Kenapa demikian? Iya, karena pada dasarnya manusia itu memang suka meniru. Di dalam dunia psikologi kita mengenal ada istilah adanya identifikasi diri seseorang.
yakni ketika seorang itu ingin mencari bentuk dirinya, mencari identitas dirinya, dan di dalam kerangka itulah biasanya seseorang itu meniru. Proses meniru itu dimulai sejak masih anak-anak dan terus tidak pernah berhenti. Orang cenderung tetap masih ingin meniru yang dilihatnya baik. Cucu saya yang berumur berapa tahun ya, yang kecil gitu ya, sekitar 3 tahun kalau nggak salah, itu sholat di kursi. Ibunya kaget, loh kok sholat di kursi, ngapain? Seperti atuk katanya. Jadi pernah lihat saya sholat di kursi. Loh atuk kan sakit, ini juga sakit, perutnya sakit katanya. Jadi cenderung meniru. Dulu sekali ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya dulu tinggalnya di masjid. Nah, keluarga yang di masjid itu dulu sudah punya anak. Waktu itu belum TK kayaknya, seingat saya. Itu tiba-tiba saya dapati macak menor itu. Jadi bedaknya ya tebel, lipstiknya ya sampai menges-menges begitu ya. Tidak hanya itu, mohon maaf ya ini ya, mungkin agak sedikit aneh itu. Bapaknya itu kebetulan suka tenis. Loh itu nuwun sewu, bola tenis itu tiba-tiba bisa juga di dadanya gitu. Kaget saya ketika saya tanya, loh kenapa bisa begitu? Ingin meniru ibu supaya cantik katanya. Jadi meniru, proses meniru. Nah, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian, nah rupanya Allah itu ya tahu persis memang kalau manusia itu suka meniru, sehingga Allah itu mendesain sedemikian rupa ketika mengutus seorang nabi untuk menjadi utusannya. Itu memang sekaligus nabi itu dijadikan sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai model bagi umatnya. Dan karena misi nabi itu sebagaimana yang kemarin juga sudah saya sampaikan, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, liutammima makarimal akhlak. Maka nabi itu sendiri pun memang oleh Allah dibekali akhlak yang mulia pula, yang agung pula. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam diri Rasul itu terdapat akhlak yang agung. Karena apa? Ya karena memang posisi beliau yang nantinya akan menjadi suri teladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengharapkan rahmat di hari akhir nanti. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa di dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Misalnya dalam hal yang terkait dengan bulan Ramadan saja. Kalau beliau misalnya memerintahkan umatnya untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam Ramadan, beliau sendiri memang memberikan contoh. Dan kalau contoh yang diberikan beliau
Qiyamul Lail itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun beliau melaksanakan Qiyamul Lail. Dan jangan ditanya, kalau Qiyamul Lailnya Rasulullah itu sepanjang apa? Panjang sekali. Ya. Makanya ada fenomena aneh ketika ada Qiyamul Lail, panjangnya bukan main, 7 menit. Sholat taraweh 7 menit. Ya. Itu sudah banyak dikomentari. Bahkan kalau tidak salah NU juga sudah memberikan semacam pernyataan resmi terkait dengan persoalan itu dan untuk dibenahi. Karena biasanya itu terjadi di pesantren, dan pesantren itu biasanya punya NU begitu ya. Saya kemarin membaca itu rilis dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Rasulullah itu kalau salat malam sampai digambarkan kakinya itu sampai bengkak-bengkak, hatta tawarramat qadamah, karena saking lamanya dan saking seringnya. Sampai istri beliau Aisyah itu kemudian istilahnya bukan protes ya, semacam mencari, ingin tahu kenapanya itu. Ya Rasulullah, kenapa toh engkau itu kan nabi yang jelas-jelas maksum, tidak pernah berdosa dan jelas-jelas ditanggung surganya, loh kok sampai direwangi kayak gitu, sampai bengkak-bengkak kakinya, itu ngapain? Apa aja Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Loh, emangnya aku itu tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi kesyukuran Nabi itu diwujudkan dalam bentuk ibadah vertikal kepada Allah yang sedemikian rupa, sungguh-sungguhnya dan seriusnya itu, sampai digambarkan hatta tawarramat qadamah itu. Dalam bulan Ramadan kita diperintahkan tadarrus. Nabi sendiri memberikan contoh, dan memang tadarrus itu ya mengikuti uswah Nabi. Nabi itu ketika Ramadan begini, beliau tadarrus dengan malaikat Jibril, membacakan Al-Quran di hadapan Jibril langsung. Dicontohkan Nabi. Bahkan termasuk kita juga di bulan Ramadan dianjurkan untuk bersedekah. Loh, Nabi sendiri juga memberikan contoh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas fi Ramadan. Nabi itu merupakan orang yang paling lomo, paling gampang bersedekah, paling dermawan ketika bulan Ramadan. Sehingga kita pun juga berlomba-lomba mengikuti jejak Nabi ini semampu kita. Jadi Nabi memang sekali lagi memberikan contoh dalam seluruh sepak terjang beliau, yang menyangkut apa saja, baik itu yang menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah sosial. Dan karena keteladanan Nabi itulah, lalu sejarah mencatat betapa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dalam waktu cepat, dan sampai ke ngalian juga. Dan alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang berbahagia karena bisa mengikuti dan menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, memang dewasa ini rasanya sulit mencari figur yang bisa menjadi teladan gitu. Tadi malam Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Doroji sudah bercerita banyak tentang betapa sulitnya mencari teladan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan berat bagi dunia pendidikan, bagi dunia dakwah. Karena apa? Karena bisa jadi di rumah bapak dan ibu sudah mendidik anak dengan baik, sudah memberikan keteladanan dengan baik,
tetapi begitu keluar rumah yang dijumpainya lain dengan yang diajarkan di rumah. Bisa jadi di sekolah guru-guru sudah memberikan pendidikan yang baik, teladan yang baik kepada anak didik kita. Tetapi begitu keluar sekolah, anak-anak mendapatinya yang lain di tengah-tengah masyarakatnya. Bisa jadi di masjid para ustadz, para kiai sudah juga memberikan dakwahnya, ceramahnya dengan baik, tapi begitu para jamaah keluar dari masjid, lain pula yang dijumpainya. Nah, ini tentu saja sekali lagi membuat dunia pendidikan dan dakwah menghadapi tantangan yang besar. Tapi tentu saja kita sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh berputus asa untuk berusaha menjadi teladan yang baik itu. Setidak-tidaknya ya kita berusaha di lingkungan yang terkecil di antara kita. Tadi malam Pak Daroji menyinggung di tengah-tengah keluarga. Hendaknya bapak dan ibu itu betul-betul menjadi seorang pendidik yang baik, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang ayah yang baik. Dan memang semuanya dimulai dari keluarga. Makanya tema Ramadan kita ini puasa Ramadan dan ketahanan keluarga berbasis masjid. Karena semuanya berangkat dari keluarga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi teladan yang terbaik bagi keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan kalau keluarga kita itu sudah baik, mudah-mudahan nanti keluarga di satu RT baik semuanya, nanti juga mudah-mudahan RT itu bisa menjadi RT yang baik dan bisa menjadi RT teladan begitu bagi RT-RT yang lain. Dan seterusnya. Kalau nanti RT itu juga baik, lalu RT yang lain juga baik, nanti se-RW baik semua begitu. Apalagi nanti di bawah pimpinan Pak RW yang baru, mudah-mudahan kita doakan begitu ya. RW kita menjadi semakin baik begitu. Nanti mudah-mudahan nanti RW itu pun juga menjadi teladan bagi RW yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekali lagi kita mulai dari yang paling kecil, dari diri kita masing-masing, dan itu kita mulai dari masjid ya. Insya Allah dengan kita berada di masjid seperti ini yang setiap saat mendapatkan siraman rohani dari para ustadz, mendapatkan ilmu dari para ustadz, para kiai, ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjadi teladan-teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Dan insya Allah kalau sudah begitu, mudah-mudahan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik. Tetapi kalau tidak, ya kita khawatir. Sebab memang kalau orang antara perbuatan dan ucapannya itu kok tidak pas, naudzubillah min dzalik, orang yang seperti itu mendapatkan ancaman yang luar biasa berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kau kerjakan? Sungguh besar dosanya bagi orang-orang yang mengatakan tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan itu. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan bisa berusaha menjadikan harmonis antara ucapan dan perbuatan kita itu
Mudah-mudahan kita menjadi teladan-teladan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.